Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sahal Mahfud bersama teman saya Riza Aminatus Zuhriyah. Di sini kami akan menjelaskan yaitu kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan bahwa peserta didik telah mencapai ketuntasan belajar. Pencapaian KKM biasanya dilakukan pada awal tahun pembelajaran berdasarkan hasil musyawarah antar guru mata pelajaran pada satuan pendidikannya atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik hampir sama. Pertimbangan guru secara akademis menjadi pertimbangan utama dalam penentuan atau penetapan KKM. Kriteria ketuntasan belajar setiap indikator yang ditetapkan dalam sebuah kompetensi dinyatakan dengan angka dari rentang 0 sampai 100. Dengan demikian, KKM dinyatakan dengan angka 0 sampai 100. Angka maksimal 100 merupakan kriteria ketuntasan ideal. Kemudian fungsi KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Yang pertama, sebagai acuan seorang guru dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai KD atau kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Setiap kompetensi dasar dapat diketahui keterampilannya berdasarkan KKM yang ditetapkan. Guru harus memberikan respon yang tepat terhadap pencapaian kompetensi dasar tersebut, apakah memberikan layanan remedial ataukah pengayaan. Yang kedua, sebagai target pencapaian penguasaan materi sesuai dengan SK atau KD-nya. Ya, merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Satuan pendidikan harus berupaya semaksimal mungkin setiap mata pelajaran untuk melampaui KKM yang ditetapkan. Keberhasilan pendidikan dalam menyelenggarakan program pendidikan. Yang ketiga, sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Jadi setiap kompetensi dasar atau KD dan indikator ditetapkan KKM yang harus dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. Yang diharapkan peserta didik dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti penilaian agar mencapai KKM atau melebihi KKM. Apabila hal tersebut tidak bisa dicapai, peserta didik harus mengikuti KD yang belum tuntas dan perlu adanya perbaikan. Yang keempat, sebagai kontrak pedagogik antar guru dan masyarakat, khususnya orang tua atau wali. Keberhasilan pencapaian KKM merupakan upaya yang harus dilakukan bersama antara pendidik, peserta didik, pimpinan satuan pendidikan, dan orang tua atau wali. Pendidik melakukan upaya pencapaian KKM di tengah dengan maksimal, tentunya dengan secara maksimal agar proses pembelajaran dan penilaian dilakukan dengan baik. Peserta didik melakukan upaya pencapaian KKM dengan proaktif, mengikuti kegiatan pembelajaran, serta mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pendidik atau guru. Orang tua dapat membantu dengan memberikan motivasi dan dukungan penuh dengan putra-putrinya dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah sebagai instrumen dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Jadi evaluasi keterlaksanaan dan hasil program kurikulum dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian KKM sebagai tolak ukur. Oleh karena itu, hasil pencapaian tersebut atau KD berdasarkan KKM yang ditetapkan perlu dianalisis untuk mendapatkan informasi tentang KD tiap-tiap mata pelajaran.
yang mudah atau sulit tentunya. Dan cara perbaikan dalam proses pembelajaran maupun pemenuhan secara prasarana belajar di sekolah. Kemudian selanjutnya alur pembuatan KKM dan cara menentukan KKM yang akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Riza Aminatul Zuhriyah. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana alur pembuatan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana alur menentukan KKM, terlebih dahulu saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang apa itu standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Yang pertama yaitu standar kompetensi. Adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh siswa setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar atau KD, yaitu penjabaran standar kompetensi peserta didik yang cakupannya materinya lebih sempit dibanding dengan standar kompetensi peserta didik. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana alur pembuatan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Yang pertama, guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek kriteria, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intek peserta didik. Yang kedua, hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. Yang ketiga, KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. Yang terakhir yaitu KKM dicantumkan dalam LHB pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua atau wali peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Yang pertama, hitunglah jumlah kompetensi dasar atau KD setiap mata pelajaran setiap kelas. Yang kedua, tentukan kekuatan atau nilai untuk setiap aspek atau komponen sesuai dengan kemampuan masing-masing aspek, yaitu aspek kompleksitas. Apa sih aspek kompleksitas itu? Aspek kompleksitas adalah tingkat kesulitan dari masing-masing mata pelajaran. Semakin kompleks atau sukar KD, maka nilainya semakin rendah, dan semakin mudah KD, maka nilainya semakin tinggi. Yang kedua yaitu aspek sumber daya pendukung. Semakin tinggi sumber daya pendukung, maka nilainya semakin tinggi. Yang ketiga yaitu aspek intek atau karakter peserta didik. Semakin tinggi kemampuan awal siswa atau intek, maka nilainya semakin tinggi pula. Yang ketiga, jumlah nilai setiap komponen. Selanjutnya dibagi 3 untuk menentukan KKM setiap KD. Yang terakhir yaitu jumlahkan seluruh KKM KD, selanjutnya dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran. Untuk aplikasi menentukan KKM, teman-teman bisa melihat sendiri di Google, mulai dari aplikasi menentukan KKM SDMI, SMP MTS, SMA, SMK, atau MA sederajat. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Syukran ala ihtimamikum, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.